Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hakiki. Nama saya Irfan Atorik. Saya Salwa Ulaya Ilpa. Akan menampilkan presentasi kasus pelanggaran etika bisnis oleh pabrik kembang api Kosambi di Tangerang. Yuk, disimak. Latar belakang masalah. Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Salah satu bentuk kembang api yang umum adalah dalam pertunjukan kembang api. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, suara, cahaya, asap, dan bahan terbang, seperti konveti. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, orange, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Pertunjukan kembang api umum di seluruh dunia merupakan titik pertemuan banyak peserta kultural dan religius. Kembang api dibuat dari berbagai bahan kimia. Warna-warna yang dihasilkan merupakan kombinasi yang rumit dari berbagai bahan kimia. Unsur yang sering digunakan untuk pembuatan kembang api antara lain adalah magnesium, natrium, fransium, litium, boron, kalium, kalsium, dan berbagai oksidator. Tetapi, bagaimana jika sebuah pabrik kembang api meledak dan menyebabkan beberapa korban meninggal? Apakah orang-orang masih bisa berpikir bahwa kembang api adalah sebuah hal yang menyenangkan? Berikut adalah yang terjadi sebuah ledakan pada pabrik yang berlokasi di Kompleks Pergudangan 99, Jalan Selembaran Jaya, Desa Cengklong, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Kamis 26 Oktober 2017. Suara ledakan dan asap hitam itu berasal dari pabrik mercon milik PT Panca Buana Cahaya Sukses yang di Lahap Sijago Merah. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, suara ledakan itu pertama kali terdengar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saat itu, saksi yang bernama Amri dan Ajud tengah bekerja memperbaiki mes yang berjarak sekitar 20 meter dari pabrik mercon tersebut. Seusai mendengar suara ledakan, kedua saksi melihat atap pabrik ambruk. Ambruknya atap pabrik langsung disusul kobaran api yang langsung melahap bangunan yang terletak tak jauh dari gedung SMP 1 Kosambi itu. 1,5 jam setelah pabrik itu mulai terbakar, petugas pemadam kebakaran baru tiba lokasi. Petugas pemadam kesulitan masuk ke dalam pabrik lantaran pintu utama pabrik tersebut dalam keadaan terkunci. Komandan petugas pemadam kebakaran Tangerang mengungkapkan saat tiba di lokasi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, mereka melihat tembok gudang sudah dijebol oleh warga, sementara pintu tidak bisa dibuka. Petugas pemadam baru bisa menjinakkan kobaran api pada sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Setelah dipastikan kondisi pabrik aman, petugas pemadam bersama pihak kepolisian mengevakuasi korban dari dalam pabrik mercon itu. Setidaknya ditemukan 47 orang tewas, 46 lainnya mengalami luka-luka akibat peristiwa itu. Berdasarkan informasi polisi, pabrik tersebut memiliki 103 karyawan. Belum diketahui pasti di mana 10 karyawan lainnya. Para korban tewas langsung dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur guna dilakukan proses identifikasi. Sementara korban selamat dilarikan ke RS BUN, RSUD Tangerang, dan RS Mitra Husada. Tragedi yang menewaskan hingga 48 orang itu diyakini sebagai buah dari berbagai pelanggaran aturan. Setidaknya, tercatat ada 4 jenis pelanggaran yang dilakukan. Pertama, izin usaha. Pabrik mercon milik PT Panca Buana Cahaya Sukses itu memiliki izin lengkap mulai dari izin industri, izin lingkungan, hingga izin mendirikan bangunan. Awalnya, pabrik itu beroperasi dengan izin gudang. Lalu tahun 2015, sesuai permintaan pemiliknya, statusnya ditingkatkan sebagai manufaktur. Tahun 2016, izin industrinya diterbitkan dan tahun 2017 diperpanjang lagi sejak 2 bulan lalu. Meski mengantongi izin, belakangan diketahui ada perizinan yang dilanggar. Pelanggaran ini membuat izin pabrik dicabut oleh Pemkab Tangerang. 2. Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3. Api berasal dari percikan yang muncul saat sebagian pekerja mengelas asbes. Percikan itu diduga menyambar ke bahan-bahan baku kembang api dan petasan banting yang mudah terbakar. Kobaran cepat api dan minimnya akses keluar masuk juga dituding sebagai penyebab banyaknya korban meninggal.
kesulitan menyelamatkan diri. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengatakan dari segi konstruksi bangunan sendiri, pabrik ini lebih mirip seperti gudang. Sarana prasarana dan keselamatannya kerjanya tidak memadai. Dengan jenis usaha berbahaya, sangat disayangkan tidak ada jalur evakuasi. Padahal titik dan jalur evakuasi penting bagi industri rentannya bahaya seperti ini. Ketiga, memperkerjakan anak di bawah umur. Kesaksian para korban selamat mengatakan ada anak bekerja dari usia 13 hingga 17 tahun. Mereka direkrut oleh mandor untuk bekerja dengan upah harian. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melarang anak atau mereka yang berusia di bawah 18 tahun untuk bekerja pada pekerjaan yang membahayakan bagi kesehatan, keselamatan, dan moral anak. 4. Tidak terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Selain berbohong soal jumlah pekerja, pemilik juga melakukan pelanggaran jaminan sosial berupa perusahaan daftar sebagian atau PDS. Dari 103 pekerja, hanya 27 didaftarkan sebagai peserta BPJS. Tanpa BPJS Ketenagakerjaan, pekerja rentan dieksploitasi dan dilanggar hak-haknya. Mereka yang terdaftar akan menerima santunan sesuai aturan yang mengenai hak peserta BPJS. Sementara mereka yang sebagian besar tidak terdaftar akan tetap menerima santunan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemecahan masalah. Etika bisnis adalah penerapan prinsip-prinsip etika yang umum pada suatu wilayah perilaku manusia yang khusus, yaitu kegiatan ekonomi dan bisnis. Etika bisnis dapat menjadi standar yang berpedoman bagi seluruh karyawan manajemen dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan, dan sikap yang profesional. Ada 3 pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika bisnis, yaitu yang pertama, utilitarian approach, adalah setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Oleh karena itu, dalam bertindak seseorang seharusnya mengikuti cara-cara yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat dengan cara yang tidak membahayakan dan dengan biaya serendah-rendahnya. Yang kedua, individual rights approach adalah setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati, namun tindakannya ataupun tingkah laku tersebut harus dihindari apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadi benturan dengan hak orang lain. Yang ketiga, justice approach adalah para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik secara perseorangan ataupun secara kelompok. Banyak orang yang rela melakukan apa saja demi mendapatkan keuntungan dan pada dasarnya hal itu boleh saja dilakukan asal tidak merugikan pihak manapun dan tentu saja tetap pada jalur yang tetap. Di sini perusahaan seharusnya bersikap jujur dan mementingkan para pekerjanya. Maka hal di atas mungkin saja bisa dicegah untuk terjadi. Karena perusahaan kembang api ini pada awalnya sudah berbohong tentang jumlah pekerja yang dikatakan ada 10 orang ternyata memiliki 100 orang pekerja dan menyebabkan izin usaha dicabut. Dan juga perusahaan sudah mempekerjakan anak di bawah umur yang seharusnya tidak boleh dilakukan dan melanggar etika bisnis yang ada. Perusahaan juga tidak memakai peraturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 yang baik. Dan lebih parahnya lagi, banyak para pekerja yang tidak terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Dari 103 pekerja, hanya 27 yang didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi, cara menyelesaikan masalah pada kasus di atas agar tidak terulang di masa yang akan datang adalah jika kita ingin membuat sesuatu perusahaan, maka buatlah dengan sejujurnya agar bisnis lebih lancar dan untuk dijalankan. Dan juga kita harus lebih menghargai karyawan yang bekerja di perusahaan dengan setidaknya mendaftarkan
ke BPJS Ketenagakerjaan dan membimbing mereka agar memahami peraturan tentang kesehatan dan keselamatan kesehatan kerja atau K3. Kesimpulan di sini, pelanggar etika bisnis bisa diartikan tidak mengikuti prosedur SOP sebuah perusahaan bisnis karena bisnis ini memiliki risiko sangat besar. Pasalnya bersangkutan dengan bahan-bahan kimia yang dimana mudah berbahaya dan menimbulkan ledakan yang besar jika pekerjanya lengah. Bagi pelaku bisnis ini sangat disayangkan tidak memiliki etika dalam berbisnis dan telah melalaikannya sebab dapat mengurangi kualitas dan keselamatan kerja. Para pegawai pun tidak diberikan asuransi keselamatan dalam pekerjaan jika seseorang itu terjadi musibah kecelakaan bekerja. Secara sederhana, etika bisnis dapat diartikan sebagai suatu aturan main yang tidak mengikat karena bukan hukum. Tetapi harus diingat, dalam praktek bisnis sehari-hari, etika bisnis dapat menjadi batasan bagi aktivitas bisnis yang dijalankan. Etika bisnis sangat penting mengingat dunia usaha tidak lepas dari elemen-elemen lainnya. Keberadaan usaha pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis tidak hanya mempunyai hubungan dengan orang-orang maupun badan hukum sebagai pemasok, pembeli, penyalur, pemakai, dan lain-lain. Sebagai bagian dari masyarakat, tentu bisnis tunduk pada norma-norma yang ada pada masyarakat. Tata hubungan bisnis dan masyarakat yang tidak bisa dipisahkan itu membawa serta etika-etika tertentu dalam kegiatan bisnisnya. Baik etika itu antara sesama pelaku bisnis maupun etika bisnis terhadap masyarakat dalam hubungan langsung maupun tidak langsung. Pabrik kembang api Kosambi di Tangerang mengalami kebakaran besar akibat meledaknya sebuah kembang api di dalam gudang kembang api, kemudian melanggar perjanjian izin usaha yang dimana diberi izin pekerja di bawah 100 orang. Akan tetapi, melebihi ketetapan yang telah ditentukan, konstruksi bangunan pabrik ini lebih mirip seperti gudang. Sarana prasarana dan keselamatan kerjanya tidak memadai. Mempekerjakan anak di bawah umur usia 13-17 tahun ini dikenakan pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan melarang anak atau mereka yang berusia di bawah 18 tahun untuk bekerja pada pekerjaan yang membahayakan bagi kesehatan, keselamatan atau moral anak dan pelanggaran jaminan sosial berupa perusahaan daftar sebagian atau PDS. Dari 103 pekerja, hanya 27 yang didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ini pelanggaran hanya mendaftarkan sebagian pekerja. Terakhir adalah saran. Bagi setiap perusahaan yang menjalankan suatu usaha atau bisnis yang diharapkan menerapkan suatu etika dalam perusahaannya. Karena untuk membentuk suatu perusahaan yang sesuai SOP yang telah ditentukan dan keselamatan bagi para pekerjaannya. Biasanya dimulai dari perencanaan strategis, organisasi yang baik, sistem prosedur yang jelas, didukung oleh budaya perusahaan yang andal, serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Jangan pernah menganggap remeh suatu etika bisnis itu, karena etika tersebut sangat penting bagi kemajuan perusahaan itu sendiri. Tanpa adanya suatu etika dalam bisnis, mungkin perusahaan tidak akan terjadi hal yang diinginkan karena akan menyebabkan kebakaran di pabrik tersebut. Oleh karena itu, wajib bagi semua perusahaan untuk menerapkan suatu etika bisnis dalam perusahaannya. Khusus bagi pabrik perusahaan kembang api Kosambi di Tangerang, untuk tidak melanggar apa yang telah diprosedurkan dalam keselamatan bekerja dan juga untuk tidak melanggar surat izin yang telah ditetapkan dalam operasional suatu perusahaan bisnis. Hal ini akan dapat menurunkan nilai keselamatan maupun nilai perusahaan. Perusahaan yang menjalankan usahanya dengan didukung suatu etika bisnis akan lebih berkembang daripada perusahaan yang tidak memiliki suatu etika berbisnis apa-apa. Oleh karena itu, suatu etika berbisnis sangat penting dalam menjalankan suatu usaha.